Halo guys, salam kenal dengan saya Gerald. Saya adalah sosok di balik Genta Hobi RC. Nah, kali ini saya ingin berbagi cerita tentang RC kebanggaan keluarga kami. Bisa dibilang kami ini disebut dari teman-teman komunitas adalah keluarga Freeman. Kenapa? Karena kami sangat fanatik dengan produk ini, yaitu Freeman. Jadi di sini saya memiliki Freeman, itu total ada 3 sebenarnya. Ya, ada Freeman Mojave, kemudian ada RC Freeman D110, dan nanti akan menyusul yaitu RC Freeman dengan bodi Cherokee. Nah, apa yang membuat saya dan keluarga memutuskan untuk menggunakan FS Racing Freeman? Yang pertama adalah sebelumnya saya ini memiliki RC tapi itu skala mini, yaitu skala 112 dengan skala 116. Kemudian teman-teman mengajak saya untuk membeli RC dengan skala 1/10, dan saya sempat mencari-cari untuk barangnya seperti apa di YouTube dan lain-lain, dan akhirnya saya jatuh hati kepada merek satu, yaitu Freeman. Nah, apa saja sih yang membuat saya dan keluarga itu senang banget nih dengan produk satu ini? Oke, mungkin kita bisa lihat di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri dari teman-teman sekalian. Ini adalah RC Freeman dengan tipe Mojave atau Freeman T. Di sini kita bisa lihat dari bodinya, yaitu adalah bodi Mojave, ya, seperti ini. Lengkap dengan aksesorisnya, ada lampu pemadam kebakaran juga. Sebenarnya di belakang sini ada ban cadangan, tapi hari ini masih saya cuci, belum saya pasang. Nah, dan di sini ada lampu juga. Dan di sini juga ada lampu. Ini yang tipe Mojave. Untuk wheelbase-nya 313. Kemudian di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan dari teman-teman sekalian, ini adalah Freeman dengan tipe bodi D110. Modelnya seperti ini. Bisa kita lihat dari sini, ada lampu depan, lampu realistiknya seperti itu, kemudian ada roof rack, dan di belakang, ya, ini dari samping, di belakang dia juga ada ini tempat ban cadangan. Seperti saya sampaikan juga, ini masih saya cuci. Ini juga ada lampu realistiknya seperti itu, tidak ada lampu itu, lengkap. Baik, Freeman ini adalah, banyak yang bilang Freeman ini adalah clone dari Axial SCX10 generasi yang kedua. Tapi menurut info yang saya dapatkan di YouTube dan juga dari teman-teman, bahwa Freeman ini sebenarnya bukan clone dari Axial SCX10 2, tetapi mereka berdua ini, Freeman itu keluar dari pabrik yang sama, pabrik yang memproduksi Axial SCX. Nah, cuman dari Axial itu di Freeman ini di rebranded, dan ada beberapa perubahan sedikit untuk masalah harga. Jadi bisa dibilang untuk skala menengah, Freeman ini memiliki kualitas yang tidak kalah dengan aksi-aksi lain yang di atasnya. Oke, kali ini kita juga akan lihat remote-nya dari Freeman ini menggunakan GT2 EVO 2A. Ya, kalau kita lihat dari fisiknya, ini kayak remote-nya dari Fly Sky. Seperti ini. Sudah lengkap untuk ininya, throttle-nya serta steeringnya juga enak. Mudah sekali, ini juga adanya dari karet, jadi cukup empuk. Dan Freeman ini jujur tangguh sekali. Saya sudah memiliki Freeman ini mungkin hampir menuju ke 6 bulan, dimana setiap minggunya reguler mobil ini saya mainkan sekitar minimal 2 hingga 3, bahkan pernah waktu itu saya latihan bersama sampai 4 kali dan tidak pernah mengalami kerusakan apapun. Banyak teman-teman yang bilang bahwa kalau punya Freeman ini, kalau orangnya suka ngoprek dia bingung. Kenapa? Karena bagian-bagian dari Freeman ini tidak perlu ada yang dioprek. Semuanya secara standar itu bagi teman-teman yang pecinta box stock sudah cukup.
sudah cukup banget. Untuk electricalnya dia menggunakan ESC1040 tipe crawler. Kemudian untuk servonya dia menggunakan yang 15 kilo, serta receiver dan remote-nya menggunakan, ini modelnya mirip Flyska ya, atau mungkin ini juga Flyska, saya juga kurang paham, tapi dari modelnya sih persis banget dengan Flyska. Jadi dengan electrical seperti itu sudah oke. Dan perlu diketahui juga bahwa Freeman ini secara electrical mereka semuanya sudah waterproof. Ini nggak mungkin ada ketakutan lagi atau keraguan untuk bisa main menyembur di air ataupun main di lumpur. Nah, saya juga akan sharing beberapa hal tentang Freeman, yaitu perbedaan dengan tipe mobil yang harganya sama. Itu yang pertama adalah dia ini kalau belok tajam banget, karena dia sudah menggunakan tipe XPD ya, sudah bisa belok tajam. Bisa dilihat di sini beloknya tajam banget ya. Ini juga sama, sudah bisa belok kecap. Mungkin kalau di tipe lain masih menggunakan sistem CVD atau bahkan dogboard, jadi tidak mungkin bisa sekecot ini. Kemudian garisnya di sini rata-rata semuanya metal. Kalau ini sekarang saya buka, semuanya metal, bisa kita lihat bersama. Ini ada yang baru. Metal, nempel ya. Ini dalamnya juga metal ya. Kemudian ini metal semua. Semuanya metal. Ini juga, jadi bisa dibilang kuat sekali. Kita bisa lihat di sini hanya beset-beset biasa. Ini bahkan yang lebih lama bisa dilihat ya, si mulus juga. Mulus bukan berarti nggak pernah dipakai, ini selalu dipakai ini. Kopelnya dia plastik ya, kopelnya dia plastik. Nah, kenapa kok kopelnya plastik? Sama seperti aksial menggunakan kopel plastik karena kalau kita ganti ke metal, ada kecenderungan dia malah lebih mudah patah. Dengan kopel plastik, ketika dia melakukan putaran dan ketika ada hentakan, dia ada momentum, sehingga membuat lebih fleksibel. Jadi menurut hemat saya, sebaiknya kopel tetap dibiarkan plastik saja. Terus kemudian selain itu, kita juga tahu bahwa Freeman ini untuk yang tipe D110, dia velgnya sudah metalnya udah bevelok. Jadi udah keren banget. Metal deadlock semua, seperti itu. Terus kelebihan lagi dari Freeman adalah dia memiliki sistem namanya dual shock soft rebound. Bisa kita lihat di sini, ini warnanya berbeda. Yang sebelah sini abu-abu, yang sebelah sini biru. Ini sekitar 80 mm untuk shocknya original. Jadi tinggal kita mau bikin ini lebih keras atau lebih empuk, cukup ini diputar saja. Kita bisa lihat untuk sistem pegasnya, enak sekali. Dual shock soft rebound. Untuk motornya di sini ini adalah 550. Kalau tulisan dari klaimnya itu adalah 21T. Tapi pengalaman saya sebagai seorang pemain ini berkisar sekitar 23 hingga 26 T. Karena ketika dia rolling, torsinya itu bagus banget. Dengan sudut sekitar 75 derajat, kayak nggak ada beban menggunakan ini. Terus kemudian servonya di sini 15 kilo dan ada ESC-nya di sini. Mungkin bisa di zoom juga. Tulisannya ESC-nya 1040 waterproof.
Nah, untuk yang lain, Freeman ini juga memiliki teknologi chapcaster, yaitu bisa rebahan waktu ketika belok. Jadi ini bisa rebah ketika belok. Ya. Ini ada kayak rebahannya. Jadi kita bisa lihat ban di sini dia lebih jatuh. Ini memudahkan kita ketika posisi turunan dan beloknya tajam, dia akan nahan sehingga kita kalau di komunitas itu dibilang nggak kelonang, nggak jatuh. Dan yang paling keren lagi adalah produk Freeman ini memiliki garansi kerusakan part selama 6 bulan. Produk lain nggak ada ini. Oke. Nah, di balik semua kelebihan ini pasti juga ada kekurangan. Kekurangannya kalau menurut saya yang pertama adalah untuk ban. Ini saya sudah upgrade ban. Saya banyak pakai Super Swamper. Kemudian di sini saya banyak pakai antibody Rubs. Kenapa saya upgrade? Karena ini jujur menurut saya untuk bannya yang orisinil itu terlalu rata, jadi gigi-giginya kurang untuk bisa crawling. Tapi bukan berarti nggak bisa, sebenarnya dia bisa, cuman agak keras dan butuh usaha lebih kalau kita ingin bisa crawler dengan tipikal crawler. Itu aja sih, overall lainnya nggak ada masalah. Kalau remote ini 2 channel, jadi kalau teman-teman yang pingin nambah winch atau modul lampu dan lain-lain, ya mau nggak mau harus ganti remote, ganti receiver, paling tidak ya sekalian beli yang bisa support 6 channel. Nah, untuk penggunaan dari Freeman ini perawatannya juga cukup simpel. Jadi setiap kali saya selesai main, selama dia tidak bersentuhan dengan air atau lumpur, cukup saya kuasin aja. Setelah saya kuasin, bagian bawahnya saya beri chain loop. Saya beri chain loop di setiap bagian yang berputar, baik dari kokel, kemudian daerah-daerah di kaki-kaki sini. Intinya yang dia sistemnya bergerak, itu saya kasih chain loop semua. Kemudian untuk motor, cara pembersihannya di sini kita bisa lihat ada lubangnya. Nah, di lubang ini kita kasih kontak cleaner. Setelah kita kasih kontak cleaner, habis itu kita cukup gas saja, hingga nanti kotorannya akan keluar semua. Itu aja sudah selesai. Tapi kalau kita main lumpur, ya mau nggak mau semuanya harus dicuci. Itu cukup pakai sabun. Sabunnya terserah mau pakai sabun apa, misalnya sabun cuci juga bisa, juga disemprot biasa. Nah, itu sih kalau pengalaman saya tentang Freeman, dan saya secara pribadi tidak akan beralih ke merek lain. Sempat saya ada teman yang mengatakan bahwa ngapain sih punya Freeman, kok beli Freeman lagi, kok beli. Yang pertama adalah fungsi kita main adalah bersenang-senang. Bersenang-senang artinya apa? Tidak perlu banyak oprek. Setiap kali main ada masalah, itu yang nggak diharapkan. Dan apalagi dengan kondisi seperti kayak gini, partnya kan juga sebenarnya nggak murah gitu, kita tahu. Tapi Freeman ini bisa dibilang dengan kita beli satu ini sudah cukup banget. Harganya pun cukup murah. Saya beli yang ini untuk Mojave ini 4.550.000, dan untuk yang B110 ini sekitar 4.750.000. Jadi untuk harga di bawah 5 juta, Freeman ini bisa menjadi rekomendasi yang sangat tepat bagi teman-teman sekalian para pecinta RC Adventure. Selain itu juga di setiap kompetisi, kalau kita menggunakan Freeman, bisa dibilang dia memiliki kemampuan yang sama untuk bisa disejajarkan dengan merek-merek yang cukup dekat ya. Baik, sekian dulu untuk video saya kali ini. Nanti teman-teman saya akan tunjukkan dan juga bisa lihat di video saya yang lain di Denta Hobi RC tentang ketanduan Freeman. Di situ kita bisa lihat sama-sama. Beberapa kali kita main juga di tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Timur. Besar harapan saya, teman-teman,
misalnya ingin bertanya bisa chat di WA saya, nanti ada di deskripsi, atau bisa kunjungi Instagram saya di Genta Hobi RC. Atau teman yang ingin mungkin tanya-tanya lebih lanjut tentang Freeman itu seperti apa dan ketentuannya seperti apa, mungkin bisa chat saya di nomor yang nanti ada di bawah di deskripsi ini. Kemudian juga bisa kunjungi Instagram saya di Genta Hobi RC atau Instagram kerjaan saya yang lain yaitu di Genta Center Manager. Baik, saya Gerald Pangestu, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga apa yang saya bagi ini tentang kecintaan saya terhadap Freeman bisa menjadi solusi dan rekomendasi bagi teman-teman sekalian yang ingin menyalurkan hobinya di era baru ini untuk bermain RC Adventure dengan budget yang tidak mahal, dengan kualitas yang sama seperti RC di atas 10 jutaan. Inilah dia FS Racing Freeman, atau di Eropa lebih dikenal dengan nama Rally Freeman. Thank you, dan kita bisa lihat video berikutnya tentang bagaimana Freeman. Akan ada sedikit video tipis-tipis, teman-teman bisa saksikan bersama-sama. Thank you dan sampai ketemu nanti. Dadah.